Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nora 551411086. Jadi, aku bakal ngejelasin tahapan untuk pemodelan 3 dimensi. Sebelumnya, di sini, eee, tahapan sebelum ke global map ini ada, kita ngolah data dulu di Agisoft yang udah bisa dilihat di video tutorial sebelumnya. Nah, di sini langsung aja kita pakai data yang udah dibikin di Agisoft. Kita buka aplikasi Global Mapper-nya, terus kita open your own data files. Nah, jadi kita masukin data dem sama data ortonya untuk yang tadi. Kita pertama masukin data dem dulu untuk di Global Mapper ini. Terus kita open. Oke, terus udah kelihatan kayak gini. Terus kita langsung aja generate contour, file, generate contour. Kita bikin intervalnya itu 1 meter. Terus kita ke contour bounds, draw a box. Terus kita blok aja semuanya. Terus kita oke. Terus pastiin pakai UTM, terus udah langsung di oke aja. Oke, kalau udah muncul konturnya bisa dilihat. Terus kita mau save buat file konturnya ini, caranya seperti biasa, ke file, terus kita export vector data, export shapefile. Ya, oke aja. Terus di sini kita export line, checklist, terus kita masukin ke sini. Terus langsung aja kita save. Terus kita oke. Oke, terus untuk di Global Mapper, untuk bikin konturnya udah. Terus kita pindah ke aplikasi Arsin. Ya, terus kita ke blank scene, terus kita langsung oke aja. Nah, untuk di Arcsin ini kita ubah dulu koordinatnya kayak di ArcMap biasanya. Caranya kita klik kanan, dapat sini properties. Di koordinat sistem kita ganti dulu jadi 49S. Terus kita oke. Terus kalau udah, kita klik kanan lagi. Terus kita add data. Kita masukin file data dem, kontur, sama ortonya. Nah, kalau nggak kelihatan kayak gini, kita bisa mungkin satu-satu aja kalau ini. Ini bakal muncul kelihatan kayak gini ya untuk datanya. Terus terus selanjutnya kita masuk ke data demnya ini. Kita klik kanan, kita ke properties. Terus kita masuk ke base height. Nah, di base height ini di elevation from surfaces-nya kita ganti jadi floating. Pastiin ini masuknya yang data BEM. Terus di sini pastiin juga di sini faktor to convert layer elevation values to scene unitsnya 1. Layer offsetnya kita ganti jadi 1 juga. Terus kita apply. Terus, oke. Nah, terus kita bisa ngelakuin yang sama untuk kontur sama ortonya. Kita ke orto dulu. Kita ganti. Ini juga pastiin ini pakai DEM. Terus ini 1. Kita masuk ke kontur. Kita ke base height. Floating. Terus menjadi 1. Kalau yang kayak gini kita bisa klik kanan di kontur, terus kita zoom ke layer. Oke, jadi udah muncul nih kalau misalnya kita klik kelihatan hasilnya kayak gini. Nah, terus selanjutnya kita bisa simbologi si konturnya. Caranya kayak biasa di kontur kita klik kanan, properties, terus kita ke simbologi, terus di sini kita langsung ubah aja warnanya jadi electron gold. Terus kita oke. Oke, ini bisa dilihat konturnya warna orange. Terus buat bentuknya kayak gini. Nah, terus ini bisa kita simpen, kita ke file, save as, terus kita ganti foldernya. Oke, terus kalau udah kita masuk lagi ke Global Mapper. Di sini kita close aja. Caranya kita ke Open Control Center, terus kita lock, kita delete aja. Oke, ini kita bisa ke Open Your Own Data Files lagi. Terus kita pilih data demnya, open. Nah, untuk di sini kita masuknya ke Configuration. Terus di projectionnya ini kita ganti jadi UTM. Pastiin zonanya udah sesuai dan pakai WGS 84. Terus kalau misalnya udah, kita bisa oke. Terus kita ke File, kita masuk ke Export Raster and Elevation Data, kita ke Export export XYZ grid. Terus di export bounds, kita draw a box. Terus kita plot lagi. Kita oke. Pastiin ini UTM, terus kita oke aja. Nah, ini kita bisa kirim, kita bisa save pakai nama XYZ aja. Terus kita save. Oke, kalau udah kita bisa masuk ke aplikasi server. Di sini kita klik nyemplot. Oke, kalau udah gini kita bisa open file XYZ yang tadi, caranya ke file, open.
Terus kita buka file XYZ. Kalau nggak muncul, kita bisa klik di sini, terus all files. Kita masukin yang ini. Open. Ini bisa di oke aja. Oke, kalau udah kayak gini, tabel udah muncul, kita bisa save dulu. Caranya ke file, save as. Terus di sini kita ganti namanya jadi, ini tipenya kita ganti jadi BLN, terus file name-nya kita ganti jadi BLN juga. Kita save. Kalau udah, kita bisa masuk ke plot, di plot ini. Nah, di plot ini kita ke grid, terus kita ke data. Di sini kita masukin yang BLN, terus kita open. Oke, kalau udah kayak gini, kita pastiin di sini data columns-nya X-nya sama dengan A, Y sama dengan B, Z sama dengan C. Terus ininya juga outputnya BLN. Terus kita oke aja. Oke, kalau udah muncul kayak gini, hasil kita oke aja. Terus ini kita bisa close, terus kita no aja. Terus kita bisa ke new control map. Di sini kita masukin data BLN. Terus kita open. Oke, ini kan masih portrait ya view-nya. Ini kita bisa ganti buat jadi landscape. Caranya kita klik kanan di sini, terus kita page setup. Ini kita bisa ganti aja 4 terus landscape. Oke, nah sudah muncul gini, kita setting dulu. Untuk di sini caranya kita bisa uncheck yang right sama top. Jadi kita ninggalin left sama bottomnya aja. Terus kita masuk, kita klik yang left axis, kita bisa buat sini. Di sini axis plan-nya kita ganti jadi XY. Terus untuk font properties-nya ini kayak biasa kita ganti jadi Times New Roman. Terus warnanya black. Terus ini jangan lupa di show. Nih ya, kita ubah di sini jadi 180. Oke, terus kalau udah kita ke scalingnya. Di sini kita bisa lihat, di sini kan intervalnya itu ada 50. Nah, di sini kelihatan major interval itu 50. Kalau udah cukup, nggak apa-apa, 50 aja. Terus di bottom axis-nya juga dilakuin hal yang sama. Di bottomnya kita jadiin XY, terus fontnya di sini jadi Times New Roman. Terus angelnya nggak usah kita ubah, jadi tetap segini aja. Terus di scalingnya ini kita bisa tetap aja juga segini, jadi 50 aja. Terus udah deh, oke. Terus ini kita bisa taruh di ujung aja dulu. Sini, terus kita kesini. Oke, terus kalau udah, eh, di sini kan warnanya juga masih hitam ya. Nah, kita bisa masuk ke contour sini, terus kita masuk ke level, terus di sini kan kita bisa lihat ini ada 5 ya. Dari dalam satu indeks contour itu ada 5. Kita pakainya yang kayak biasanya aja, kita jadiin 4. Terus di sini warnanya kita ganti jadi orange. Warnanya kita ganti jadi orange. Tuh, terus di minornya juga kita ganti jadi orange. Tapi di sini width-nya kita gedein. Jadi kalau di yang major ini buat indeksnya, minor ini buat yang contour biasanya. Kita bisa bikin kayak gini. Oke, mungkin segini. Terus kalau udah, kita ke bagian generalnya di sini. Jangan lupa di font propertiesnya kita ganti jadi Times New Roman. Oke, udah. Terus selanjutnya kalau udah konturnya juga, kita bisa klik klik ke 3D surface. Ini new 3D surface, kita klik aja. Terus kita masukin BLN, terus kita open. Nah, terus akhirnya muncul kayak gini. Bentukannya kayak gini, ini kita bisa kecilin dulu. Nah, untuk di 3D ini kita bisa ubah si warnanya. Caranya itu kita ke di 3D surface ini kita ke general, terus di material colornya ini kita ganti jadi rainbow. Ya, jadi warnanya kayak gini. Terus di bagian bawah ini ada base, kita show base. Di kelihatan base-nya. Nah, di fill properties-nya ini kita ganti jadi warnanya brown. Jadi warna coklat ini. Terus kalau udah kita bisa ke show color scale di sini di general. Kita ke klik yang ini show color scale, terus nanti bakal muncul tuh ini color scale. Kita klik. Nah, di color scale ini kita
bisa ngubah interval kontur sesuai yang kita gunain. Jadi kalau di sini kan kelihatan tuh di labelsnya intervalnya cuma 2. Nah, kita bisa nyesuaiin kayak tadi 50 mungkin. Kayak gini. Kalau misalnya terlalu banyak kita bikin 10. Kita bikin 10 kayak gini. Terus jangan lupa font propertiesnya kita ubah jadi Times New Roman gitu. Nah, ini bisa dikesampingin. Oke, terus kalau udah kita masuk ke desain 3D-nya ini, kita klik kanan, terus kita add. Di sini kita add-nya yang contour, ini contour layer, kita klik aja. Nah, di sini kita pilih file BLN lagi, ini kita open. Nah, oke, jadi udah kelihatan tuh bentuk-bentuk konturnya. Terus kita mulai tuh buat tunjukin sih kontur asalnya, kita klik yang kontur BLN. Nah, ini yang ada di 3D surface. Terus kita ke level. Di level ini kita ubah major konturnya kayak tadi jadi 4. Terus warnanya juga kita ubah. Untuk di major kita ubah jadi orange. Terus ini jadi 0, width-nya. Sini juga jadi orange. Width-nya juga kita naikin jadi 1. Nah, terus kalau udah jangan lupa di font properties Times New Roman. Terus kalau udah konturnya udah. Nah, kita balik ke sini lagi. Di sini kita bisa baikin dulu ya untuk yang di sini kan ada grid juga nih. Nah, ini grid bisa kita baikin tuh sesuai sama kayak yang tadi. Caranya kita ke left axis. Nah, terus di sini jadinya yang ini XY. Terus di sini font propertiesnya kita ubah jadi Times New Roman. Terus untuk labelsnya yang ini kita bisa ganti jadi 0 aja atau boleh jadi 360 atau jadi 180. Ya, kita 180-in aja. Terus udah di left axis, udah Times New Roman juga. Nah, kita masuk ke scalingnya. Scalingnya udah sesuai 50-50. Terus kita ke bottom axis, kita masukin juga ini jadi XY, fontnya jadi Times New Roman. Terus ini yang jelas nggak usah. Terus di scalingnya juga 50. Nah, terus kalau udah, color scale udah, terus kontur udah, terus kita bisa ke desain 3D-nya lagi. Kita klik kanan, kita add, terus kita mau masukin arah airnya, arah air permukaannya. Terus caranya kita ke add, terus kita pilih yang one grid vector layer. Nah, terus kita masukin file BLN tadi, kita open. Nanti kan bakal muncul arah-arah airnya yang kayak gini nih. Nah, terus kita bisa masuk ke vektor BLN-nya ini. Terus kita ke simbol. Nah, di style ini kita ganti jadi yang stick head. Terus kita bisa ganti angka di X frekuensi sama Y frekuensi itu jadi angka yang lebih besar. Jadi si panahnya tuh nggak begitu banyak. Sini kita bisa pakai 10 aja. Atau kita kurang dikit. Ya, 9 aja kita pakainya. Terus kalau udah, terus kalau udah kita bisa menyesuaikan tuh buat layoutnya jadi lebih kayak gini. Terus kalau misalnya kita mau ubah, oh ya ini jangan lupa yang Z axisnya, yang ini general diganti jadi XZ ya. Terus di sini fontnya jadi Times New Roman. Terus jangan lupa yang lainnya scalingnya dibikin 20 nggak apa, 20 atau 25. Oh, oke, berarti 20 aja nggak apa-apa. Oke, terus udah kayak gini, kita bisa ngubah tuh point of view-nya. Caranya kita ke klik kanan di desain 3D ini, terus kita trackball. Kita bisa misalkan klik deh gini buat ngeliat view-nya yang lebih better gitu. Gini ya, lebih better. Nah, udah. Terus kalau mau mulai track bola, kita bisa ke select. Terus kita ketik si eh, besarnya ini. Oke, jadi hasilnya bakal kayak gini deh. Untuk acara 8 hasilnya kayak gini, jangan lupa di save. Kita ke file, save as, terus kita masuk ke acara 8, kita bikin aja acara hasil. Jangan. 3D acara 8. Terus kita save deh. Oke, untuk acara 8 sekian dari aku. Terima kasih.